banyaknya terjadi kasus-kasus di KKN Angkatan 22, itu ada yang kecelakaan, ada yang kemalingan, bahkan ada yang sampai berdua-duaan di lokasi KKN. Itu menjadi nilai buruk, nilai negatif. Untuk UIN ya Bang? Iya, untuk UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Deka TV, kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Nah, kali ini Sobat Deka TV akan ditemanin oleh aku, Oktiana Afif Tamima, sebagai host di program Kama episode kali ini. Nah, kita kali ini akan membahas permasalahan isu di seputar kampus yang sedang marak nih diperbincangkan oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, yaitu mengenai KKN UIN Imam Bonjol Padang di tahun 2026 ini. Dan tentunya saat ini aku juga udah ditemanin oleh narasumber kita, yaitu Bang Muhammad Zakiriandi ya Bang ya. Betul. Nah, Bang Muhammad Zakiriandi ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan beliau juga merupakan demisioner Senat Mahasiswa Umum Komisi 2. Benar begitu Bang? Benar. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Untuk kabar sekarang alhamdulillah baik. Ya seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau udah senyum ya bahagia. Kalau udah senyum berarti semangat, sehat gitu ya Bang. Nah, untuk isu yang sedang marak nih Bang diperbincangkan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa semester 6 nih, tentang KKN di tahun 2026 ini yang seperti kita ketahui kan, KKN tahun ini tuh banyak sekali jenisnya, sampai 7 ya Bang ya. Betul. Jenis KKN-nya. Nah, kalau dari Bang Zaki sendiri, pendapat atau pandangan Bang Zaki tentang sistem pendaftaran di jenis KKN terutama yang reguler ini bagaimana Bang? Kalau untuk pendapat dan pandangan saya terkait KKN yang reguler, itu mahasiswa kawan-kawan BP23 yang mendaftar di reguler itu sangat banyak, sangat berantusias, dikarenakan minat dan keinginan kawan-kawan untuk KKN reguler itu sangat tinggi. Nah, kuota yang disediakan hanya sekitar 1.298 kuota, sedangkan yang mendaftar itu lebih dari 2.000. Jadi terjadinya kekecewaan yang sangat mendalam gitu bagi kawan-kawan yang tidak lulus. Perihal untuk yang dinyatakan lulus dan tidak lulusnya itu berdasarkan waktu. Pendaftarannya kan berdasarkan waktu. Nah, itu menjadi tanda tanya besar bagi saya pribadi, apakah kawan-kawan yang dinyatakan lulus ini bisa dipertanggungjawabkan. Kami di sini bukan membahas perihal potensi diri, bisa mempertanggungjawabkan nanti di lapangan, karena kita membawa nama UIN dan menjaga nama baik UIN di negara-negara tersebut. Nah, kabar-kabarnya nih Bang, kan KKN ini kan ada 7 jenis ya. Nah, betul. Ada nih mahasiswa yang dia sudah daftar di KKN reguler, tapi dia juga daftar nih di KKN di jenis lainnya. Kalau menurut Bang Zaki sendiri gimana? Nah, itu saya juga mendapatkan kabar kemarin bahwasannya ada beberapa mahasiswa, bukan beberapa ya, udah banyak mahasiswa yang mendaftarkan bahkan sampai 3-5 KKN, jenis KKN. Nah, di situ menjadi penghambat bagi kawan-kawan lain untuk mendaftar, dikarenakan yang telah lulus di KKN reguler tetapi dia mendaftar di berbagai macam KKN, otomatis kuotanya terpotong. Bahkan sampai sekarang saya lihat tadi udah penuh semua. Jadi kawan-kawan yang belum mendaftar KKN sama sekali, ini gimana nasibnya nanti ke depannya kan? Iya, nah, kasihan juga ya. Iya, kasihan juga jadinya. Itu dikarenakan kawan-kawan itu mendaftar lebih dari 1 KKN. Jadinya kuota yang disediakan itu juga terpotong. Terakhir karena sudah keluar pengumuman dia tidak lolos, dia ingin mendaftar di KKN jenis lain, sudah penuh gitu kan? Iya, sudah penuh. Jadi itu ya terhambat. Bahkan yang nggak lulus di reguler, daftar di KKN tematik khusus, sampai semuanya didaftar, bahkan sampai 2 email.
Nah, itu jadi penghambat juga kan, jadi faktor penghambatnya juga. Kalau menurut Bang Zaki sendiri, kayak kan dia sistemnya dibatasi kuotanya gitu. Ya. Kalau menurut Bang Zaki sendiri, harusnya apa sih yang dilakukan supaya rasanya adil gitu semuanya? Ini khusus yang KKN reguler. Oh, kalau menurut saya yang regulasi untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya KKN reguler itu kemarin juga udah bincang-bincang sama kawan dari fakultas-fakultas lain. Ya bisa dilaksanakan tetap apakah dari panitia KKN FL2M ingin menetapkan 1298 orang di KKN reguler, nggak apa-apa. Tapi terserah berapapun banyaknya mahasiswa yang daftar, ditampung dulu. Nah, nanti dilaksanakan seleksi, kayak seleksi membaca Al-Quran, khutbah Jumat, atau ceramah, pidato, dan cara dia public speaking. Itu menjadi penilaian penting bagi panitia untuk menentukan kawan-kawan itu layak atau tidak layaknya di KKN reguler. Itu menjadi, kalau memang misalnya itu terjadi, ya bisa dipastikan kawan-kawan yang lulus di KKN reguler adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang berkompeten. Jadi jatuhnya adil gitu ya? Nah, adil jatuhnya. Diseleksi. Iya, diseleksi semua. Nanti kawan-kawan yang tidak lulus di KKN reguler setelah seleksi itu baru diarahkan ke 6 jenis KKN tematik khusus lainnya. Itu menurut saya lebih adil. Berarti untuk saat ini 7 jenis KKN itu semuanya udah full ya Bang? Ya, terakhir saya mendapatkan info dan tadi saya juga lihat udah full. Terus gimana untuk yang mahasiswa yang ternyata dia daftar di 77 jenis KKN itu? Apakah dia akan masuk di satu jenis KKN atau gimana namanya jadinya? Nah, itulah berarti kita tunggulah verifikasi dari panitia dulu kan, panitia penyelenggara KKN. Keputusan berada di panitia, apakah orang ini tetap di reguler atau yang pastinya tetap di satu KKN, tapi entah dimanapun dia diluluskan. Dan kawan-kawan yang tidak diluluskan ini pertanyaannya kan mau dikemanakan, sedangkan kuotanya sudah penuh. Nah, apakah akan dibuka pendaftaran lanjutan atau dibuka ulang atau ditambah kuota untuk KKN yang lainnya? Benar sih, karena kasihan juga kan yang nggak lulus ini jadi bingung mau kemana nih karena semuanya udah full tadi. Ya, tapi kan itu kan hak kawan-kawan untuk mengikuti KKN yang telah lulus yang telah menyelesaikan 100 SKS. Itu hak kawan-kawan BP23 sekarang, karena salah satu persyaratan KKN telah menyelesaikan 100 SKS. Ya. Jadi apabila kawan-kawan telah menyelesaikan 100 SKS, itu hak kawan-kawan untuk mengikuti KKN. Nah, kembali lagi kita serahkan kepada panitia. Bagaimana kebijakan panitia untuk tetap menyediakan KKN bagi kawan-kawan yang telah lulus 100 SKS. Sedangkan kuota sekarang sudah penuh. Nah, itu dikembalikan ke panitia mungkin, Kak. Kalau untuk tanggapan Bang Zaki tentang 7 jenis KKN ini bagaimana? Kalau untuk tanggapan saya sendiri itu adalah langkah dan inovasi yang bagus dari panitia, dari FL2M menyediakannya, dikarenakan banyaknya terjadi kasus-kasus di KKN Angkatan 22. Itu ada yang kecelakaan, ada yang kemalingan, bahkan ada yang sampai berdua-duaan di lokasi KKN. Itu menjadi nilai buruk, nilai negatif untuk UIN ya Bang? Iya, untuk UIN. Nanti pandangan masyarakat pasti, oh begini anak KKN, begini anak UIN. Kan kita menghindari bahasa-bahasa yang kayak gitu. Benar. Nah, menurut saya panitia beserta FL2M memberikan 7 jenis KKN itu adalah langkah penting, langkah yang patut kita apresiasi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Apalagi kayak anak UIN kan Islam gitu, masa seperti itu gitu kan. Jadi untuk kedepannya nih, kalau dari Bang Zaki harapannya bagaimana? Apakah Bang Zaki inginnya ditambah kuota kah atau bagaimana gitu kalau dari Bang Zaki sendiri? Kalau menurut saya, kalau harapan saya sendiri ya pertama untuk kawan-kawan yang belum mendaftar KKN lah,
itu harapannya dibuka pendaftaran ulang dan kuota ditambah. Dan untuk penyeleksian KKN reguler itu lebih diketatkan lagi, jangan hanya berdasarkan waktu. Ini seolah-olah kita ikut seperti war KRS lagi, siapa yang cepat dia dapat jatuhnya kan. Nah, benar-benar. sedangkan ini takutnya gini Kak, nanti apabila kawan-kawan ini lulus di KKN yang tidak diinginkan, produktivitas kawan-kawan tuh berkegiatan pasti bakalan menurun. Oh iya, minatnya berkurang. Minatnya berkurang, keinginan ia untuk berproses, keinginan ia untuk berkegiatan itu pasti berkurang karena ada unsur keterpaksaan jadinya. Iya, benar. Yang niatnya dia ingin bersungguh-sungguh di reguler tapi lulusnya di KKN lain, itu pasti bakalan berbeda. Pasti kawan-kawan itu pasti ya turun produktivitasnya. Udah nggak semangat lagi deh. Udah nggak semangat lagi ikut KKN. Jadi jatuhnya KKN ya formalitas aja. Iya benar. Terakhir nih Bang, harapan buat kampus kedepannya untuk sistem KKN kita ini apa Bang? Kalau ya harapan berarti untuk BP24 ya dan selanjutnya ya lebih survei lagi lah keinginan mahasiswa ini di mana KKN-nya, dan lihat juga seberapa sungguh-sungguhnya mahasiswa ikut KKN di reguler. Bahkan kalau kawan-kawan itu pun diberikan kesempatan untuk ikut di KKN yang lain, tematik khusus yang lain, itu diberikanlah kayak penjelasan, diberitahukan KKN ini gunanya, KKN ini gunanya, KKN ini gunanya. Oh, berarti sosialisasi. Abang berharap 7 jenis KKN ini akan tetap ada di BP selanjutnya, seterusnya gitu ya? Berkemungkinan pasti ada. Pasti isu-isunya itu KKN reguler akan dikurangi kotanya. Nanti akhirnya ya KKN reguler ini bakalan dihapuskan. Takutnya kan kayak gitu, kurang, nanti ujung-ujungnya dihapuskan. Ya, tinggal KKN yang 6 ini lagi. Jadi regulernya dihilangkan. Dihilangkan, gitu ya. Itu sih harapan saya. Itu ya harapannya Bang. Kalau ada nggak kata-kata yang ingin disampaikan untuk mahasiswa yang nggak lulus nih di reguler gitu? Kalau bagi kawan-kawan yang nggak lulus di reguler, ya tetap semangat. Ya kalau memang kawan-kawan ingin tetap di reguler, ya sama-sama kita berjuang. Semoga podcast kali ini, suara mahasiswa hari ini didengar oleh panitia dan FL2M khususnya rektorat, didengar dan bisa dipertimbangkan lagi betapa semangat dan antusiasnya kawan-kawan untuk KKN di reguler. Gitu Kak. Nah, jadi Sobat DKTV, sekian dulu perbincangan kita hari ini tentang KKN Winnie Membonjol Padang di tahun 2026. Tetap saksikan program DKTV lainnya. Saya Oktiana Aftamima, selaku host di episode kali ini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.